Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua pinaringan sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah mugi-mugi terus sehat, enggak pernah sakit. Andaikan ditakdirkan sakit yang ringan-ringan, yang cepat sembuh, yang enggak rewel. Allahumma amin. Selain itu saya doakan panjenengan mugi-mugi sedaya rezekinya lancar, usahanya semakin maju, karirnya semakin meningkat, hajat, keinginan, mimpi dikabul jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Shadaqallahul azim. Atamuruna ana ta padha perintah sapa sira kabeh annase wong liya wong akeh bil birri kalawan nglakoni kaapian kebagusan. Apakah kalian akan memerintah orang lain untuk melakukan kebaikan? Aibil imani, untuk beriman bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad. Wa tansawna lan hale nglaleaken sapa sira kabeh anfusakum ing awak pira-pira awak sira kabeh tatrukunaha fala ta'murunaha bihi wa antum lan hale utawi sira kabeh tatluna iku padha maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab tegese at-Taurat. Afala taqilun ana ta moko ora padha mikir sapa sira kabeh. Nah, ayat ini semacam teguran bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang terdahulu yang selalu mengajak kebaikan, tapi awake dhewe gak gelem nglakoni kaapian. Seneng ngajak awake gak gelem, gak nglakoni. Enten niki model ngeten niki kuwata samangke
ngajak sedekah awake gak sedekah, ngajak infak ayo infak nyumbang bagian obrak-obrak tapi awake dhewe gak. Enten nggih enten tiyang pundi mriki wong teko mboten nggih gak teko nggih gak oleh. Ya napa lek awake dhewe niku ngajak wong nglakoni keampian, awake dhewe pengen nglakoni tapi kondisi tidak memungkinkan. Itu tak apalah, tak apa. Nggih, Pak, bagaimana nggih? Mulai mengajak kebaikan, ayo semuanya kita melakukan apa ya, berangkat haji, berangkat umrah atau nglakoni apa. Tapi awake dhewe belum bisa melakukan bukan karena gak mau. Tapi antriannya kalau haji karena lama. Itu gak apa-apa. Misalnya jenengan jadi panitia pembangunan masjid, orang-orang semuanya dikenai minimal satu orang satu jamaah 10 juta. Terus yang narik kok gak nyumbangnya bukan karena gak mau, tetapi kondisi finansial keuangannya gak cukup. Jangankan untuk nyumbang 10 juta, untuk dimakan sendiri beli beras aja kesulitan. Maka itu tape nggih nggih itu enggak masalah. Jadi ayat ini tidak merata untuk semua orang. Ini maksudnya ayat sasarannya orang yang bisa melakukan kebaikan, mengajak kebaikan tapi dia gak gelem ngelakoni, itu kena Pak, gak boleh, itu termasuk haram, tidak boleh. Ini berlaku untuk termasuk ustadz, penceramah melakukan apa, mengajak kebaikan, monggo kita sami-sami tahajud witir tapi ustadz gak tahu tahajud. Enten mboten? Teng pundi? Mboten kula tahajud. Oh, belas kerumpi. Masuk belas kerumpi mriki. Allah, aja gak oleh. Tapi kalau misalnya ustadz penceramai niku ngajak kebaikan, dia belum bisa melakukan karena kondisi tidak memungkinkan, maka tak apa. Contoh ustadznya ceramah tentang perkawinan, pernikahan, keutamaan orang sudah menikah. Ustadz durung nikah. Kenapa durung nikah? Gak ono sing gelem, utawa dhek gak cocok, digolekno sing lemu kelemon, golekne sing kuru kekurun, sing ayu keayun, sing gak ayu karena gak ayu. Le repot. Nggih, jenenge pilih-pilih, gak oleh ngono iku, Bro. Gak oleh. Berarti gak niat. Lek wong niat niku wong lanang lek kate rabi pokoke wedok. Wis, sing penting beriman. Sing penting beriman. Siji, nomor loro wedok. Lek wong wedok pokoke beriman, nomor loro pokoke lanang. Gak oleh nikah karo andu. Gak oleh. Pun wasta'inu lan jalo tolong sapa sira kabeh, utlubu nupriya sapa sira kabeh al maunata ing pitulungan ala umurikum ing atase pira-pira urusan perkara sira kabeh dengan cara apa? Disabri kalawan sabar. Dadi wong iku kudu sabar. Enggak oleh apa? Ngamuan. Sabar gak oleh grundel. Sabar gak oleh lesuan. Sabar gak oleh napa nggih gondokan. Sing seneng gondok niku lanang napa wadon? Oh, sama saja gak iso. Jarine wong wedok wadon. Jarine sing gondokan wong wedok, sing ngamukan wong lanang. Padha ae berarti. Sabar.
Ail habsi nahan li nafsi maring nafsu. Jadi bisa menahan alamat takrahu ngatasi perkara kang apa alamat takrahu ngatasi perkara kang sengit sapa nafsu. Jadi menahan amarah itu sabar. Sabar. Ngrungono pengajian subuh-subuh rada ngantuk ditahan. Tahan sik. Ojo ngantuk, ojo turu. Ngantuk ya ngantuk manusiawi wong jenenge menungso iku mesti ngantuk. Lah ana wong enggak tau ngantuk iku dudu menungso. Iku jenenge malaikat. Malaikat itu enggak ngantuk, Pak. Enggak mangan, enggak turu, enggak rapi. Itu malaikat. Wong jenengan dudu malaikat kok. Apa iku kate mangan iku kotak iku. Wis teko. Nggih. Nggih ya, nggih napa nggih? Iku nggih betul iku menungso berarti lek menungso niku mangan luwe ngelak apa malih ngantuk nikah iku menungso. Dadi lek ana wong enggak turu iku menyalahi kodrat, enggak gelem mangan nyalahi kodrat. Poso tok gak oleh. Tak kandhani jenengan. Poso iku Pak wapi. Baik secara syariat utawa secara medis poso niku wapi. Bahkan non muslim lek pengen operasi kongkon nggih napa nggih kok ngerti oh tak dongakno sehat iki Bu sapa iki operasi napa Bu jenengan Bu tak dongakno sehat sampean nggih amin lho kok meneng ae didongakno jange lu ngkon amin jangan ngamuk Bang nggih jangan ngamuk ya jenengan dulur kula bolo kula aja ngamuk nggih secara medis poso niku sae mriki enten dokter nggih biasa akeh dokter mriki Mbah enten dokter biasanya mriki engko kakek secara medis apik secara syariat bagus tapi enggak oleh poso terus-terusan. Kula angsal cerita napa mboten? Ja, lek mboten angsal mboten napa tak cerita kula. Nggih. Sing niku enten tiang ada orang Pak namanya Al-Bahili. Al-Bahili disebut Al-Bahili karena orang ini berasal dari kampung Al-Bahili. Di Madinah itu ada kampung namanya Bahili. Kenapa disebut kampung Bahili? Karena sesepuhnya dulu namanya Bahili. Betul. Nah, Al-Bahili ini wong ganteng, Pak. Kalah ganteng jenengan, Pak. Oh, tinggi besar, ganteng, pokoknya ganteng gak ono sing mriki sing ketemu Rasulullah, masuk Islam lah kita kira. Kemudian pulang kampung. Setahun kemudian ketemu Rasulullah lagi, tapi kondisinya sudah berbeda fisiknya. Pipinya cek ke dalam cekong nggih. Niki bathuknya niku wireng ajur lho, bukan wireng biasa. Terus awake kuru melakuni wis suara wis anu lah. Ada Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah sampai enggak kenal. Sampai nggak mengenali orang ini. Kamu siapa? Kula Al-Bahili Rasulullah yang tahun kemarin bersama jenengan. Loh, kenapa kamu keadaannya kok begini? Mohon maaf Rasulullah, saya puasa terus, tiap hari puasa. Rasulullah raut wajahnya nggak senang Pak. Jangan begitu. Jadi badan itu jangan diforsil. Wes santai aja. Syariat itu gak boleh apa ya tasyadud terlalu memforsil gak boleh. Lek wae salat ya salat, wae turu ya turu, mangan ya mangan. Saiki wae mangan turu. Oh belum. Wae ngaji ya ngaji. Gak oleh ngono iku. Mboten kula seneng poso. Si apa namanya? Menjawab, ngeyel. Hanya Rasul katakan, sum yauman. Wis lah, kamu kalau pengen puasa, puasa 1 hari setiap bulan.
Kon sedino ae, Pak. Nawar, Pak. Zid ya Rasulullah, jangan satu lah, tambahilah. Rasulullah katakan, sum yaumain, puasa 2 hari setiap bulan. Nawar, Pak, tambahilah. Sum thalathata ayyam, 3 hari. Sik kurang, Pak. Itu sahabat Nabi, coba jenengan, sum, poso sedino, misalnya jenengan. Oh, enggak setengah dino ae lho. Itu poso sedino nawar poso bedog. Akhirnya Rasulullah diam 3 hari, Pak. Jadi yang kemudian disimpulkan oleh ulama, berarti yang bagus itu kalau pengen poso sepanjang bulan, masing-masing 1 bulan itu paling tidak 3 hari. Lebih didik ya oleh, kurang didik ya oleh, ojo sampai poso tok. Tapi mriki mboten enten mriki. Kaya modele lho, kaya gak terlalu kaya padha karo kula. Modele gak terlalu senang poso. Nggih bener nggih. Paling banter lek model kula jenengan Senin, Kamis. Kaya gak ono. Jenengan poso, Mas sampean. Kaya gak terlalu seneng. Gak pernah. Ramadan, subhanallah. Tapi ingat lek wong wedok, wong wadon poso sunnah wajib izin suami. Ojo langsung poso, gak oleh. Mas, aku tak poso, oleh enggak? Lah wong lanang lek bojo kate poso ngomong, "Sip." Ngono lho. Ojo lopo poso-poso. Ojo ngono, Pak. Asalkan standar. Lek poso tok ojo. Wis. Rasulullah itu lek wae mangan ya mangan. Satu saat ada orang melihat Rasulullah, Pak. Sampai Rasulullah itu sholat sampai kakinya itu memar, bengkak lah. Aisyah juga cerita Rasulullah kalau berdiri dalam sholatnya lama, kalau sujud sholatnya lama, kalau qiyamul lail lama. Akhirnya sahabat itu bersumpah, demi Allah, kalau begitu mulai nanti malam aku tak sholat tok, gak usah kerja. Situ yang ngomong, aku tak qiyamul lail, gak usah turu, aku tak poso tok, gak usah mangan, aku gak bujang tok, gak usah rabi. Rasulullah setengah marah, ojo ngono, aku iku sholat lewayai sholat, lewayai gak sholat. Aku poso lewayai poso, le gak poso ya gak poso. Aku le ngantuk bubuk, rapi wae rapi, gak boleh. Akhirnya apa? Muncul hadis an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang gak senang terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Itu cara terjemahan yang benar begitu, Pak. Orang yang gak suka pada sunnahku bukan golonganku. Nah, orang yang gak paham diartikan orang yang gak menikah bukan golonganku, gak gitu. Nanti yang bujang-bujang itu gak diakui semua umatnya Nabi, bukan, Pak. Hadis ini maksudnya orang yang tidak menikah berarti tidak melakukan sunnah. Orang yang tidak sholat duha berarti tidak melakukan sunnah. Orang yang tidak melakukan kebaikan tidak melakukan sunnah. Orang yang tidak mau sunnah itu berarti bukan golongan Nabi. Karena umat Islam harus mengakui bahkan menghidupkan sunnah Rasul, ihya'us sunnah. Ojo niru-niru orientalis. Ada seorang profesor dari Prancis kalau nggak salah, namanya Ignaz Walzihar. Itu profesor pertama yang mengajak umat Islam untuk mengingkari sunnah. Itu bahaya. Dengan alibi langsung kembali pada Al-Quran, tidak perlu hadis. Dan di Surabaya ada itu Ustadz penceramah, YouTuber terkenal, Pak, kajian yang viral.
Itu mengajak umat Islam langsung kembali pada Al-Quran, tidak perlu hadis. Itu sunnah atau hadis. Itu bahaya. Karena sumpahnya atau ceramahnya Rasulullah ketika haji wada, ketika Rasulullah naik onta, waktu wukuf, ceramah terakhir Rasulullah, salah satu poin ceramahnya Rasul katakan, alaikum taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu, dua hal. Jika kau berpegangan pada dua hal ini, kau akan selamat, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah. Oh, pintar ya, telur ke pintar. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu Al-Quran dan turunannya. Artinya apa? Al-Quran. Lek gak paham Quran beri tafsirnya bagi yang tak paham. Termasuk turunan Al-Quran. Apa itu? Fikih. Karena fikih itu tidak akan muncul kalau gak ada Al-Quran. Iya, Al-Quran memang tidak 30 juz, tapi penjabarannya menjadi berbagai tafsir. Nanti menjadi kitab-kitab fikih dan seterusnya. Sunnah begitu. Sunnah itu ya hadis itu, Pak. Baik hadis ucapan Nabi, hadis contoh perbuatan Nabi, hadis persetujuan Nabi. Karena hadis itu tidak hanya yang diucapkan. Yang diucapkan Nabi ya hadis, sunnah. Contoh apa, Pak? Contohnya yang diucapkan Nabi, Nabi perintahkan sumu tasihu, puasalah biar saya sehat. Itu ucapan Nabi. Contoh doa Nabi di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Nabi, Pak. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami masuk sampai Ramadan. Allahumma amin. Itu doa Nabi. Cuma oleh ulama ditambahi waghfir lana dzunubana. Sampai dilagukan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ditambahi oleh ulama waghfir lana dzunubana. Itu doa Nabi, Pak, di bulan Rajab dan Sya'ban. Nanti Sya'ban doanya sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ojo dihilangkan Rajabnya, karena sudah masuk Sya'ban, Rajabnya sudah habis, akhirnya doanya diganti Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Sya'ban. Tetap doa itu, Pak, kalau dari Quran dan hadis diusahakan tidak perlu diganti. Doa Rabbi habli minas sholihin tidak perlu diganti Rabbana habalana minas sholihin, nggak perlu dan nggak bagus. Doa kalau sudah dari Quran dan hadis diganti, maka doa itu tidak termasuk tidak ori lagi. Kalau sudah tidak ori lagi, maka tidak makthur. Makthur itu doa langsung teks sesuai dalam Quran, teks dalam hadis. Kalau dalam Quran contohnya, Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzarriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa dalam Quran, enggak boleh diganti. Kalau dalam hadis misalkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, mungkin Allahumma barik lana fi Rajab tadi itu, Pak, dan seterusnya pun. Saya lanjut. Jadi ketika kita ada masalah, maka langkah yang pertama, perintah Al-Quran harus sabar. Sabar itu tidak ada batas ujungnya. Aduh nak, sampai antek kesabaranku, gak iso. Wong jenenge sabar gak antek. Kalau ada orang bilang sabarnya habis,
berarti apa? Nggak sabar. Orang namanya orang sabar tidak ada batasnya. Dan orang beriman pasti sabar. Apa yang dibuat orang itu marah? Napa? Apa yang membuat orang itu marah? Ya apa? Nah, bukan. Apa yang membuat orang marah? Misalkan sandal hilang, marah kan? Dia kalau beriman kembali bahwa sandal hilang itu sudah ada catatannya, betul nggak? Qada qadar. Ketika sudah dalam kandungan sudah ada catatannya. Tanggal berapa? 26, 27. Tanggal 27 hari Sabtu. Sudah ada catatannya, Bu Dani. Bu Dani ikut ngaji Ustaz Nasir tafsir hari Sabtu. Duduknya di luar, itu sudah ada itu. Kalau Bu Dani masuk ke dalam, itu ada catatannya. Dapat nasi kotak, menunya apa itu, telur sama urap-urap. Itu sudah ada. Artinya apa? Tidak perlu nesu, gak perlu marah, gak perlu nelongso. Orang beriman kembali pada takdir. Oh iya. Maka orang beriman itu akan selalu tersenyum terhadap takdirnya Gusti Allah. Understand? Oh, iya. Jenengan ngaji, kok duduk bersebelahan dengan temannya, kok temannya seperti orang khusyuk kalau ikut pengajian gini loh, kayak orang wiritan. Apa namanya itu? Ngantuk. Jenengan ojo nesu. Sudah ada catatannya. Ada itu sudah ada. Oh, kenapa dia ngantuk? Tadi malam ikut kemana? Ada acara. Capek. Saking capeknya dia keturun. Gak apa-apa. Jangan marah. Sabar. Orang beriman pasti sabar. Nggih, Bu? Nggih, Bu, siapa namanya ini? Ibu nggih, sabar jenengan. Oh, insyaallah sabar. Iya Ustaz, sabar. Oh, insyaallah itu kan saya janji. Sabar ngoten Pak. Kalau besok ke rumah, insyaallah. Kalau sabar, ya sabar. Paham. Tidak, enggak usah. Insyaallah tidak, enggak usah. Tidur, ya. Bayar, insyaallah nanti kita bayar kalau sudah uangnya. Itu sabar ya, sabar. Kok kamu sing jawab? Iki gak sabar berarti ya. Pun disabari, sabar. Sabar itu satu, sabar yang paling bawah, ringan menghadapi ujian. Itu paling rendah Pak. Sabar menghadapi ujian. Diuji keluwen, lapar, diuji penyakit, sabar, diuji usaha agak oleng, sabar, diuji hutang, sabar, diuji dengan anak. Anak itu ujian Pak. Anak itu ujian. Innamal hayat al-malu wal banuna bukan innamal hayatud dunya gimana Pak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah dalam surat Al-Kahfi itu. Innama amwalukum, sesungguhnya hartamu lan anak-anakmu fitnatun. Fitnah itu ujian. Bukan fitnah yang apa? Fitnah buat omongan, bukan. Ujian. Jadi punya hartanya banyak, diuji. Satu, apakah panjenengan itu hatinya plong ketika punya harta banyak? Ketika sholat, hartanya tidak dibawa sholat.
Jenengan rumahnya bagus, sip. Tapi ketika sholat rumahnya jangan dimasukkan ke dalam hati. Jenengan bawa mobil, bawa motor ke masjid, jangan dimasukkan hati. Taruh parkiran, sudah ada tempatnya. Ujian, Pak. Sebab kalau harta yang kita miliki itu tidak ditaruh di tempatnya secara profesional, maka hidupnya tidak akan tenang. Punya uang banyak, ditaruh di bank, khawatir banknya kolab, nanti uangku hilang. Ditaruh berangkas, khawatir berangkasnya kebakaran. Taruh bawahnya bantal, khawatir makan tikus. Taruh di dompet, khawatir dompetnya jatuh. Taruh e-banking di HP, khawatir HP-nya bocor, kena hack. Loh, gak tenang. Tapi kalau dikembalikan semua pada Gusti Allah, karena itu ada ujian. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sudahlah, yang penting usaha, taruh di bank. Kalau uang pasrahkan pada Gusti Allah. Kalau rizki tidak akan kemana. Betul nggak? Sesungguhnya rizki yang paling benar milik kita itu ketika sudah masuk ke dalam mulut. Kalau di piring itu belum tentu rizki, Pak. Mau mangan terus kena senggol istrinya, nasinya tumpah pek. Berarti rizkinya siapa itu? Semut, kucing, pitik, dan seterusnya. Bukan rizki jenengan. Rizki yang sesungguhnya pertama bagi umat Islam, orang beriman, nasi yang sudah ditelan, bukan di mulut. Kalau di mulut bisa metu, mermangan, Pak, watu, metu kape. Tapi kalau ditelan, itu rizki yang sesungguhnya. Yang kedua, rizki yang sesungguhnya adalah harta yang sudah disedekahkan, yang sudah diinfakkan, yang sudah diberikan pada orang lain, pada orang yang membutuhkan dengan berbagai variannya. Mungkin sedekah diberikan pada orang yang melarat. Mungkin hadiah diberikan pada seseorang sebagai penghormatan, diberikan pada ustadz, pada kiai, pada tokoh, atau pada anak-anak yang berprestasi, itu hadiah. Mungkin hibah, pemberian cuma-cuma, nganggur-nganggur, tak kayak duit, nganggur-nganggur, tak kayak kelambi, itu hibah. Mungkin wakaf, beli tanah, ini buat jalan, biar dipakai oleh orang banyak. Ini beli tanah buat kuburan. Cuma jarang orang beli tanah buat kuburan, Pak. Jarang. Paling orang beli tanah buat masjid, buat musola pondok. Jarang orang beli tanah buat kuburan. Kalau mbah-mbah kulo jenengan saya pingin biasa, Pak, beli tanah wakaf untuk kuburan. Pahalanya besar. Jadi wakaf itu bukan hanya untuk masjid dan seterusnya, bukan. Jadi sabar yang pertama adalah sabar menghadapi ujian. Termasuk ujian tadi harta dan anak-anak. Jadi kalau punya anak satu, ujiannya satu. Kalau anak dua. Kalau adik 3, 5. Semakin banyak anak, semakin banyak ujiannya. Tapi potensi untuk menjadi orang bahagia lebih besar. Ketika sudah meninggal, banyak yang mendoakan asalkan anaknya soleh-solehah, anaknya bagus-bagus. Jenengan bahagia di dalam alam barzah, dalam kubur, di akhirat nanti ketika anaknya menjadi solihin solihat. Bahagia. Anak soleh-solehah itu jangankan anaknya menjadi sugih, gak sugih, anaknya bisa sholat itu senang. Anaknya bisa sujud itu senang.
Itu adalah prestasi orang tua. Makanya ketika ada orang tua meninggal, anaknya baik, anaknya tanpa berdoa pun orang tuanya dapat pahala. Oh itu kan, itu kuasa Gusti Allah, rahmatnya Allah. Anak, jenengan kan anak gitu, anak sedaya kan, cuma sudah tua kan, anak tua namanya. Itu orang tuanya, walaupun sudah meninggal, itu bahagia Pak, dan dapat pahala. Misalkan anaknya lupa sama orang tuanya, mungkin waktu kecil pernah nggak dikasih tahu karena diambil anak angkat oleh atau dibawa kabur oleh ibunya karena mangkel sama bapaknya. Padahal bapaknya nggak melakukan apa. Kemudian anaknya melakukan kebaikan, orang tua kandungnya dapat. Apalagi sampai mendoakan, nggak doa itu dapat Pak. Nih, anak. Nah, anak itu di Quran disebut fitnah, ujian. Anak baik juga ujian, Pak. Anak tidak baik artinya nakal, itu ujian, sabar. Dan tidak boleh putus asa. Aku nggak buat aku. Cuma wong nakal, Pak. Lek anak itu nakal dilepokno pondok. Ben nggak nakal. Lek pinter di sekolah no, sing sekolah sing maju taraf internasional. Lek nakal dilebokno pondok, berarti pondok nggone wong. Lah, ya apa, Pak? Tapi berhasil pondok itu. Sejelek-jeleknya anak pondok, itu keluar paling tidak beberapa hadis, beberapa surat mesti hafal. Salat, mesti pengetahuannya lebih betul. Ampun. Jadi yang pertama, sabar itu tingkat yang paling bawah ujian. Makanya kalau diuji, menghadapi ujian kudu sabar. Kula pernah cerita mungkin ana wong wedok gadis nangis di atas kuburan. Ini Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Kuburan merontong. Aduh, Mak. Kok mati sampean, Mak? Wingi saya urip, Mak. Saiki wis gak ono, Mak. Ibunya mati. Nangis. Kemudian Rasulullah lewat. Kan nangis begitu kan gak boleh. Nangis sedih dikarena kepaten itu gak apa-apa. Tapi kalau berontak, berok-berok, gak boleh. Gitu. Ini sampai gini, aduh, ngono. Nggak berlarut-larut, enggak itu. Rasulullah lewat langsung, jangan kira-kira terjauhan bebasnya. Nggak boleh gitu itu. Biasa sedih, kepaten, ojo sampai gitu, ngamuk. Si gadis perempuan yang nangis di atas kuburan ini ngamuk sama orang yang bicara di belakang. Dia gak sadar kalau yang ngomong itu Rasulullah. Camila-mila, awakmu itu gak ngerti apa yang aku rasakan. Enak aja ngomong ngono. Rasulullah langsung pergi, Pak. Mungkin batinnya Rasulullah lateni wong gak waras. Jadi lek wong emosi, Pak. Ini kan emosi ini. Ojo diladeni, Pak. Mesti gak iso, gak masuk. Makanya dengan rahasia nggih, lek mau ngasih ngandani wong, nasihati wong, jangan waktu emosi. Makanya bapak-bapak ketika istrinya marah, ojo dikandani, ojo dinasihati, mental. Jangankan omongan biasa, dikeluarkan hadis Quran gak masuk, Pak. Gak masuk. Karena emosi. Nanti nasihat itu sampaikan ketika sudah tenang. Wis mangan, wis tenang. Ngene ya. Lek iso. Aja ngono. Iya sepurane. Emosi aku. Masuk, Pak. Tapi lek pas emosi dikandani, wah iso tambah murang-muring. Wong wedok dilawan kok gak iso. Sopo wani sama wedok, Pak? Gak ono, Pak.
Gak berani Pak. Jenderal wedi sama istri. Ustadz gak berani sama istrinya Pak. Saya itu kurang apa Umar bin Khattab Pak. Sahabat Umar bin Khattab, orang yang paling wibawa. Umar itu kalau perang Pak, di depannya itu gak ada musuh Pak. Perang itu kan dep-depan gitu ya. Di depannya Umar mesti orang apa? Misah. Kata orang kafir musuhnya, yang penting aku gak dep-depan sama Umar. Ngedepi tolu wedi Pak. Saking wibawanya Umar. Padahal Umar gak jago perang Pak. Beda dengan Ali, jago perang Pak. Beda dengan Khalid bin Walid, Hamzah, siapa lagi Pak? Oh, yang jago perang. Siapa? Putranya Abu Jahal, Ikrimah, jago perang. Umar buatan tapi wibawa. Satu saat di Mesir itu tiap tahun mesti banjir tinggi sampai 10 meter, Sungai Nil. Dan itu akan susut kalau dikasih tumbal. Tumbalnya apa? Tumbalnya gadis cantik hidup-hidup dicemplungno. Tumbalnya itu. Ketika Mesir dikuasai oleh umat Islam, gubernurnya namanya Amr bin As, sahabat Nabi juga. Khalifahnya Umar bin Khattab. Amr bin As gak mau ngasih tumbal sama Sungai Nil. Ya apa ya? Maya Sungai Nil. Akhirnya apa? Konsultasi sama Umar bin Khattab sebagai presiden. Apa sikap Umar bin Khattab Pak? Ngambil secari kertas Pak, ditulis min Umar bin Khattab ilalah Nil, dari sahabat Umar bin Khattab kepada penghuni Sungai Nil. Ini kasihkan tanda tangan Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq. Ternyata kertas itu dicemplungkan ke Sungai Nil. Sungai Nilnya susut. Sampai sekarang nggak pernah banjir Mesir itu. Makanya kalau di tafsir-tafsir itu banyak penjelasan Pak. Rumah yang sering diganggu makhluk halus, nah, itu situ tulisin Umar Al-Faruq. Atau warung toko kok diganggu oleh toko saingannya. Terkadang kan gitu Pak. Biar orang itu gak kerasan di situ. Ada Pak. Kayak sejenis sihir itu loh. Itu tulisin itu Umar Al-Faruq. Nggih. Umar bin Khattab yang ditakuti oleh setan itu. Umar kalau lewat Pak, bayangannya kelihatan oleh setan, setannya lari. Sing minggir. Ojo golek perkara. Tapi Umar bin Khattab itu sama istrinya. Satu saat ada sahabat Pak, istrinya kereng. Sampai suaminya putus asa, ya apa bojoku ya, sapa sing gelem ngandani bojoku. Langsung nangkep, oh iya ini harus dibawa ke hadapan Umar bin Khattab biar dikasih nasihat, biar gak berani lagi sama suami, gak ngomel tok. Akhirnya istrinya dibawa ke rumahnya Umar bin Khattab. Ketika suaminya ngetok pintu, di dalam rumah itu rame Pak, ono wong wedok ngamuk. Lah berarti kan bodoh. Ini Umar bin Khattab aja dimarahi. Akhirnya gak situ, tapi sekadang ketok pintu. Umar bin Khattab keluar, sini. Buatan Umar, buatan sias. Apa? Kalau maksudnya ingin curhat masalah istri, ternyata jenengan istrinya lebih parah dari istri saya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Iya, gak apa-apa. Itu fitrahnya istri, fitrahnya perempuan. Ya apa iku bojoku. Ibuke anak-anak. Nah, dari situ kemudian diambil pelajaran. Jenengan punya istri, istrinya ngamuk semodel apapun, niku istri panjenengan, dudu istri tonggo. Bener? Ibunya anak. Sampai punya istri Mas? Berapa? 1. Oh, anaknya? 2. Tak kiraan istri 2 anak 1. Oh, istri 1 anak 2. Kalau istri 2 anak 4. Pun. Jadi sabar tingkat yang pertama menghadapi ujian. Yang lebih atas sedikit berarti sudah naik kelas. Sabar menghadapi perintah Gusti Allah.
Itu lebih sulit, Pak. Banyak orang sabar ketika diuji, tapi tidak sabar ketika diperintah. Diperintah sholat. Ada nggak yang nggak sholat? Ada. Diuji lapar sabar, tapi diuji perintah nggak sholat, berarti dia nggak sabar. Diperintah ngaji, ngaji ini ku perintah, Pak. Ngaji Quran, ngaji tafsir, perintah. Perintah, Pak. Belajar itu perintah. Makanya ada jadwal tuh, ada ngaji Quran, ada tafsir, ada pengajian. Iya, Pak. Enten nih. Ada jadwalnya kan, Sabtu berapa? Ada Ustadz, saya lihat di itunya tadi, Nur Fuad, ada Ustadz Rahmat, masih ya Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat Bogangin nih. Ustadz Rahmat yang suaranya bagus nih. Itu perintah. Makanya jangan ikut berjamaah. Itu perintah, Pak. Sabar. Karena harus sabar, maka menjalankan perintah itu harus ikhlas, biar sabar. Sulit rasanya menjalankan perintah ibadah, khususnya kalau gak ikhlas kemudian menjadi sabar, gak mungkin. Harus ikhlas, baru kemudian sabar. Jenengan berjamaah, sholat berjamaah, diimami suratnya panjang, jenengan ikhlas, pasti sabar. Tapi kalau gak ikhlas, ta'awan khataman apa ya apa ngono. Ada nggak? Ada ya yang gerundel, cuma nggak ngomong, gerundel tok batinnya, nggak ikhlas. Gak ikhlas berarti sulit sabar dalam urusan ini. Kalau ikhlas, peluang untuk sabar itu ada. Ngaji ini itu sabar, perintah. Satu saat ada pengajian kok gak ono kotae. Gerundel enggak? Ada kan? Ngono. Enggak tenan apa? Alhamdulillah. Tempat liyane, Pak? Enggak. Apa ngaji gak ono kotae? Sepi. Nanti lek ono kotae mlebu kabeh. Lek gak ono sepi. Masuk. Pun sing paling akhir, nanti pertanyaan habis ini. Oke, paling akhir ya, sabar yang paling puncak. Sabar yang level pertama apa tadi? Menghadapi ujian. Atasnya dikit, sabar menghadapi perintah. Berarti menjalankan perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi. Paling puncak sabar menjauhi larangan. Ada larangan Gusti Allah, aja dilakoni. Wah, itu puncaknya. Orang yang sudah terbiasa sabar dalam menghadapi larangan, yang dilarang oleh syariat, itu biasanya untuk ke bawahnya lebih ringan karena puncaknya. Oleh Allah dilarang apa? Ngombe, minuman keras. Padahal orang itu berada di komunitas, kalau ada acara mesti minumannya sudah disiapkan. Ada apa? Komunitas tertentu kalau acara agak malam dikit sudah keluar ininya. Keluar. Nah, itu tantangan itu. Lek ngombe dosa haram, dosa besar, Pak. Lek gak ngombe gak enak. Ya apa, Pak? Konco-konco ngombe kabeh. Ya kok pelukan ngombe, Pak. Kudungan syar'i tuh. Tapi ngombe. Iya. Itu ujian sabar, Pak. Sabar. Orang-orang makan yang diharamkan, babi misalkan, katanya enak. Jenengan dilarang. Sabar, Pak. Nggak usah. Wong ayam masih banyak. Makanan-makanan yang halal banyak. Apapun alasan babi, dengan berbagai risetnya, tetap dalam Islam itu puncaknya bahwa babi dilarang. Tanpa alasan pun kalau dilarang, ia tetap dilarang. Kemudian dikasih alasan itu karena babi mengandung apa?
cacing pita dan seterusnya. Karena babi riset yang terbaru organnya mirip dengan organ manusia. Apapun alasannya, misalkan nggak ada alasannya, tetap itu perintah yang harus dijauhi. Karena itu bentuk ujian ketika panjenengan harus sabar. Jelas lagi? Sabar 3 tingkatan. Nah, jenengan sudah masuk yang mana sih? Masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti sabar ya? Sabar. Kalau sabar berarti nggak boleh gerundel. Sabar nggak boleh ngamuk. Sabar nggak boleh getun. Sabar gak boleh menyesal, gak boleh nelongso, ngersula. Aduh, awakku loro kabeh. Oh, gak boleh. Yuk, ya apa kabar yuk? Ustaz kan, gak enak awakku. Gak boleh Pak, ngomong gak enak gak boleh. Senajan awake sirai nyelu, lek ditakoki wong ya apa kabar, ngomong alhamdulillah sehat. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, ngeluh ndase ngeluh sirai ngeluh. Sirai dicabut apa? Ngeluh nih cabut sehingga hilang loro weteng. Jadi kalau sakit itu kan nggak enak Pak. Sakit gangguan dalam jiwa, dalam badan nggak enak. Itu kalau bisa jangan sampai ada orang lain tahu. Dalam Islam, hal yang tidak enak itu rasakan sendiri. Jangan ditularkan sama orang lain. Tapi kalau bahagia, senang, enak, tularkan. Jenengan dapat arisan. Alhamdulillah arisanku jebol, traktir. Jenengan beli rumah. Alhamdulillah punya aku baru ngundang konco-konco mangan. Ben didoakan, ustadznya juga diundang. Ustadz siapa? Terserah. Kok menanggapi? Nah gitu tuh. Jadi kalau nikmat, nyaman, suruh ceritakan. Kalau gak enak, lek sakit, biar orang lain tidak merasakan tidak nyaman atau sakit. Gitu. Makanya bapak-bapak, kok bunyi? Bapak-bapak kalau di luar misalkan ada sedikit masalah, pulang ke rumah kalau bisa jangan cerita istri. Pasti istrinya mikir. Misalnya ada seorang suami dijakan ada insiden sedikit nyenggol spion mobil wong sampai coplok. Akhirnya orangnya minta ganti, diganti berapa 1 juta. Ojo cerita sama istri, mikir tuh, emangnya Pak sampean ku ya apa Pak? Duwe 1 juta digawe tumbas beras Pak. Akhirnya mikir gak enak mangan, gak enak turu, akhirnya lambungnya kambuh. Iku begitu. Makanya kalau gak enak ojo cerita, karena istri itu gak bisa Pak, perempuan itu mesti mikir. Beda karo wong lanang. Wong lanang jarang mikir. Jarang mikir. Wong lanang itu urusannya pokoknya weteng warak selesai. Wong lanang ketok tonggo nikah lagi itu gak ngurus Pak, itu urusanku, urusan dia. Wong wedok ketok tunggu nikah lagi. Mbak Yu, ternyata iku wong lanang kurang ajar. Masa istri wis ayu, si itu selingkuh sama orang kasih ngono. Yang viral itu loh maksud saya. Nggak boleh, itu biasa wong wedok ngetan dia. Bukan jenengan. Fitrahnya wanita begitu, pikir. Nggih. Lek wong lanang nggak mikir Pak, makanya wong lanang itu santai Pak, ada masa santai. Yang penting weteng warak. Ibu-ibu pengajian, nggak sempat mangan Pak, mendengarkan pengajian. Paling suguhan dilebokno tas. Iki masuk kabeh. Sehingga ibu-ibu pengajian itu kalau pulang tasnya biasanya penuh. Donat, lemper, kucur. Di nggen kula. Mriki kan mboten kan. Paling suka kotak. Itu ya. Nah, begitu Pak. Saya lanjutkan sih. Jadi langkah yang pertama ketika ada masalah apapun
masalahnya. Harus sabar. Ojo murang-muring. Lek murang-muring berarti gak sabar. Lalu lek gak sabar ngono. Siji, jenengan orang yang dekat dengan orang yang sedang marah itu jangan ngompori. Kurang ajar iku marah pro. Iya, kebon Pak, ngono ditambahi. Wis. Iki lho parang, dikai parang pokok gebuk Pak. Kokon paten, enggak oleh. Sabar Pak, sabar. Tak kaino kopi ya, ngono. Rokok. Enggak, aku tak otek, ngono Pak. Harus apa menjadi penenang, apa namanya? Penenang yo. Ngedem-ngedemi. Ojo dadi ngompor. Lek didem-demi tok tambah semangat, tambah marah Pak. Sik lungguh Pak, duduk Pak, suruh duduk. Lek sempat kongkon wudu. Lek sempat kongkon adus, mandi Pak, mandi. Karena emosi itu setan Pak. Emosi itu adalah setan, kerasukan Pak. Setan masuk ke dalam karena setan itu masuk melalui majrad dam. Masuk dari tempat darah, aliran darah. Makanya kalau emosi itu kan awai murah kabel. Tahu mak lampir kalau marah kan merah kabel sampai ireng kalau mak lampir ya. Termasuk gerantong. Ngerti ya gerantong? Iya mak lampir. Jadi suruh wudu, suruh mandi, suruh duduk, suruh istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Mana kok? Ojo melok ngono tambah ngamuk Pak. Berarti setan niku kuat. Wacoin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sirai pegang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kok tetap marah? Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau tetap memuncak marah, kongkon adzani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulama ini ulama. Jadi ulama itu ketika menjelaskan bab adzan, ternyata adzan itu memang pertama untuk sholat, yang kedua untuk orang lahir, yang kemudian untuk jenazah yang dikuburkan itu kias, dan untuk ngusir setan. Makanya orang marah kan ada setannya, maka disuruh adzani. Gampang Pak. Bapak kalau istrinya marah gampang, jenengan ngadu tembok. Allahu Akbar. Kok tambah resiko Pak. Resiko pun sabar. Yang kedua, terakhir. Yang kedua, ketika ada masalah, kita semua diperintahkan dalam Al-Qur'an wassalah, disuruh sholat. Wasta'inu bisyabri wassalah. Sholat. Okay. Karena dengan sholat segala urusan akan selesai. Ruwet sholat, tenang, pikiran tenang, ngomong enak, solusi keluar, selesai masalah. Sederhana. Hidup itu sederhana. Tidak ada masalah yang ruwet tidak bisa diselesaikan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu bahkan dinyanyikan oleh Bang Rumana. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Oh, mana ya? Terus dahulu. Gitu kan. Hafal kok. Aku cuma ngetes. Iya Pak. Hidup begitu. Gak ada hidup mulus seneng tok, gak iso. Mesti sulit-sulit dulu. Kayak arek sekolah itu. Sulit ujian-ujian. Lek wis lulus, alhamdulillah. Enggak. Makanya ini bagi kita hidup di dunia begitu. Hidup itu tidak semulus sutra, mesti bergelombang Pak. Terkadang
naik, terkadang turun, gampang. Wah gitu. Makanya sahabat Nabi itu protes pada Rasulullah. Rasul, gimana kok perang Uhud kalah? Kan perang Badar menang, jaya kan? 300 melawan 1000. Perang Uhud 1000 melawan 3000. Kok kalah? Nah, itu jawabannya. Hidup begitu, menang, kalah, kalah, menang. Tadi wa nahnu nudawi wa nahnul ayyam nudawiluha. Jadi bergantian seperti roda. Terkadang di atas alhamdulillah, di bawah inna lillah. Itu orang bermukmin, orang mukmin. Orang mukmin bahagia ucapkan alhamdulillah. Waktu susah ucapkan innalillah. Semuanya berpahala. Bahagia alhamdulillah, pahala. Pahala. Sedih innalillah, pahala. Jadi orang mukmin itu pahala terus. Makanya Rasulullah takjub, ajaban li amril mukmin, dalam hadisnya. Sungguh luar biasa orang mukmin. In asobathu sarra in wa kana kulluhu in asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan bersyukur, fakana khairun lahu, dia dapat kebaikan dari syukurnya. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan ujian, sabar, fakana khairun lahu, dia dapat kebaikan. Jadi kebaikan tak. Kalau tidak beriman, kalau senang, wah, ya apa coy, sukses. Ah gitu kan? Semestinya kalau orang beriman, alhamdulillah, sukses. Tetap nggak ngomong sukses, tapi yang diawali dengan alhamdulillah dulu. Kalau sabar, kalau ujian, innalillah, sabar. Ingatkan. Lampu mati, kalau orang beriman, innalillah. Orang yang nggak beriman, lampu hidup, wah, gitu kan? Kalau semestinya innalillah, hidup, alhamdulillah. Itu dicontohkan Rasulullah. Tak, lampu mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah protes, Rasul, siapa yang mati? Rasul menjawab, yang mati adalah lampu. Aisyah menjawab, kan cuma lampu kok innalillah. Nabi menjawab, kullu ma asa'a qalbal mu'min fahuwa musibatun. Setiap hal yang menjadikan orang itu tidak nyaman, lampu mati kan gak nyaman, itu musibah. Pokoknya setiap hal yang menjadikan tidak nyaman hati itu musibah. Pengajian kedawon, hati nyaman, gak nyaman, berarti wis bunyi, berarti harus berhenti kan. Musibah. Watan. Yes, tak terusno ayatnya sampai selesai. Dikit. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi segala urusan diselesaikan sabar lan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat sekali. Abot. Mripate abot, sikil abot, awake abot, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Khusyuk itu apa di sini sebutkan nanti pada ayat berikutnya. Intinya orang yang khusyuk itu mesti langkahnya ringan untuk ambil wudhu, langkahnya ringan untuk sholat, mulutnya ringan untuk membaca, awake ringan untuk menunaikan ibadah sholat, karena sholat menjadi solusi bagi segalanya. Selesai. Mugi-mugi manfaat sesarengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedaya tak dongakno sehat. Niki bulan Rajab sehat kabeh, Sya'ban tambah sehat, Ramadan tambah seger. Allahumma amin. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal 'asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.